Shalom, selamat malam, Opa, Oma, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih. Puji dan syukur kepada Allah Bapa kita yang memberi kesempatan pada saat ini beribadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube GPIB Pasar Minggu. Pemberita firman malam ini adalah Bapak Penatua Endra Sasmito Sungkowo dengan tema Singkirkanlah Akar Pahit Itu. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Jemaat, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami dapat berkumpul dengan keluarga untuk beribadah kepadamu, memuji, dan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Hadirlah Roh Kudus, mohon pengampunan salah dan dosa kami, agar kami layak di hadirat-Mu Bapa. Dalam tangan kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur dengan berbalasan dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu Dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14, baitnya yang ketiga, muliakan Tuhan Allah. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Shalom,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita malam ini untuk beribadah merespon kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan 16. Namun terlebih dulu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, Roh Kudus kiranya membimbing kami, sehingga kami boleh menerima berkat dari firman kebenaran-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan 16. Jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Perjanjian Baru. Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan 16. Yang mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akar yang pahit yang dimaksudkan di sini di dalam ayat 15 tentu bukan racikan akar-akaran untuk jamu atau obat. Namun akar pahit yang timbul karena sakit hati yang akut akibat perlakuan yang tidak menyenangkan atau tumpukan masalah yang tak terselesaikan. Akar pahit adalah sesuatu yang menusuk, merusak diri sendiri, dan melukai orang-orang sekitarnya. Kalau kita masukkan kata sering dibully di Google, saya sudah mencobanya, maka kita akan dapatkan berita yang banyak sekali dengan judul sering dibully pria ini bunuh rekannya. Atau kita bisa temukan gara-gara sering dibully, pria ini tega membunuh temannya. Juga kita bisa temukan sakit hati karena dibully, tega membunuh. Dan judul-judul lainnya yang senada dengan itu. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh saja bahwa seseorang yang sering dibully sangat berpotensi mengalami akar pahit dan berpotensi bertindak sangat negatif sampai bisa-bisa dia melakukan pembunuhan. Dari mana datangnya akar pahit? Perlakuan yang tidak baik, tindakan semena-mena, direndahkan,
difitnah, disakiti, baik fisik maupun kata-kata kotor, seringkali menyebabkan seseorang mengalami kepahitan. Tidak adanya pengampunan atau karena adanya iri hati di dalam diri kita juga menyebabkan kita bisa terbelenggu oleh kepahitan. Kecewa karena respon seseorang tidak sesuai dengan yang kita harapkan bisa juga menimbulkan kepahitan. Kita ambil satu contoh saja, tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang memiliki kepahitan dalam hidupnya. Seorang tokoh yang cukup penting di kerajaan Israel di zaman Raja Daud, yaitu Ahitofel. Kita ingat kisah Absalom yang melakukan percobaan kudeta. Ketika Absalom mempunyai rencana akan menggulingkan Daud sebagai raja Israel, Absalom tentu terlebih dulu menyusun kekuatan, menggalang simpati dan dukungan rakyat, serta membangun sekutu yang kuat yang memiliki tujuan yang sama. Dan Absalom memilih Ahitofel sebagai sekutu dalam menyusun strategi untuk menggulingkan ayahnya. Siapa Ahitofel? Dalam 2 Samuel 15 ayat 12 dinyatakan, saya bacakan, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ahitofel adalah orang dari daerah Gilo dan orang yang sangat dekat dengan Daud karena dia adalah penasehat Raja Daud yang sangat dipercaya Daud. Tetapi tanpa disadari Daud, Ahitofel ini memiliki akar pahit terhadap Daud. Bahkan dia ingin membunuh Daud karena dendamnya. Dia hanya mencari kesempatan dan waktu saja. Dan kesempatan itu tiba ketika Absalom merekrutnya, memanggilnya menjadi sekutunya untuk melawan Raja Daud. Mengapa Ahitofel memiliki dendam kepada Raja Daud? Bermula dari kasus Batseba. Ingat peristiwa ketika Daud berjalan-jalan di atas sotoh istananya dan melihat seorang perempuan cantik. Kemudian Daud mencari informasi siapa perempuan cantik itu. Dan jawabannya bisa kita lihat di 2 Samuel 11 ayat 3. Saya bacakan. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Perhatikan Bapak Ibu, Batseba adalah anak Eliam. Kemudian pada 2 Samuel pasal 23, ini perikop tentang pahlawan-pahlawan Daud dan silsilahnya. Pada ayat 34b disebutkan, Eliam, anak Ahitofel orang Gilo itu. Jadi Batseba adalah cucu Ahitofel, karena Batseba adalah anak Eliam, dan Eliam anak Ahitofel orang Gilo itu yang mengadakan persepakatan gelap dengan Absalom. Pada waktu Daud mengambil Batseba menjadi istrinya dan mengirim Uria ke medan perang supaya mati, rupanya Ahitofel sakit hati dan mendendam kepada Daud.
pelampiasan dendam Ahitofel tidak hanya berupa rencana menggulingkan Raja Daud dari tahtanya saja, tetapi Ahitofel ingin membunuhnya. Nah, ini bisa kita lihat di 2 Samuel 17 ayat 1 dan 2. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri." Perhatikan Bapak Ibu, Ahitofel bahkan ingin membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Dendam yang dipelihara dalam hatinya telah dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan segalanya, menghancurkan orang lain, dan terlebih juga menghancurkan diri sendiri. Padahal dari pihak Daud atas kasus Batseba ini sudah beres urusannya dengan Tuhan. Setelah ditegur Nabi Nathan, Daud menyesal dan memohon pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan pengampunan, walaupun Daud tetap harus menanggung konsekuensi dosanya. Daud harus memiliki keluarga yang kurang harmonis. Ahitofel bertahun-tahun terbelenggu akar pahit dan dendam kepada Daud, bukan karena dirinya yang disakiti, tetapi keluarga cucunya yang diganggu. Bagaimana jadinya jika diri kita sendiri yang disakiti? Saya, Bapak Ibu yang dijahati. Sangat mungkin kita akan memendam akar pahit. Syukur kepada Tuhan, Alkitab mengajar kita melalui seorang tokoh yang berhasil lepas dari belenggu akar pahit. Yusuf, anak dari Yakub. Kita semua tahu bahwa Yusuf begitu dibenci oleh saudara-saudaranya. Mengapa saudara-saudaranya begitu benci dan menjahati Yusuf? Pertama, karena iri hati kepada Yusuf yang mendapat perlakuan istimewa dari ayah mereka. Kedua, karena tersinggung dan sakit hati setelah Yusuf menceritakan mimpinya yang menggambarkan seolah-olah mereka lebih rendah dan tunduk kepada Yusuf. Iri hati dan ketersinggungan saudara-saudara Yusuf membawa mereka tega hendak membunuh Yusuf, walaupun akhirnya hanya dijual sebagai budak. Kita bisa bayangkan betapa berat penderitaan Yusuf akibat dari perbuatan saudara-saudaranya ini. Hidupnya berbalik 180 derajat, dari anak yang dimanja oleh ayahnya menjadi budak yang tidak memiliki hak apapun atas dirinya sendiri. Usia Yusuf ketika dijual adalah 17 tahun, dan selama 13 tahun dia menderita sebagai budak dan seorang tahanan di penjara. Kita bisa memahami seandainya Yusuf memendam akar pahit kepada saudara-saudaranya dan dendam kepada istri Potifar yang telah memfitnahnya. Ya, kita bisa memaklumi, kita manusia sering berpikir Yusuf layak marah dan layak sakit hati kepada mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Yusuf tidak melakukan hal tersebut. Yusuf tidak mau terbelenggu oleh akar pahit.
Ketika Yusuf menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir, orang kedua yang paling berkuasa di Mesir setelah Fir'aun, dia mempunyai segalanya, mempunyai kuasa, kesempatan, dan juga mempunyai kekuatan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Kejadian 45 ayat 5 membuktikan hal tersebut. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau kita baca Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 9, dari 6 ayat, itu tentang kisah ketika Yusuf untuk pertama kalinya memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya ketika mereka membeli gandum di Mesir. Dari 6 ayat tersebut, kita bisa dapatkan, kita bisa melihat Yusuf mengatakan 5 kali menyebut nama Allah. Artinya, Yusuf hanya fokus kepada Allah dan penyertaan Allah kepadanya sepanjang hidupnya. Yusuf tidak lupa kejahatan saudara-saudaranya, dia masih ingat. Yusuf masih segar gitu ya, begitu melihat saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli beras dengan pakaiannya yang khas, dia lalu serta-merta ingat saudara-saudaranya. Tentu dia ingat juga perbuatan mereka. Tetapi Yusuf tidak memfokuskan hati dan pikiran kepada kejahatan saudaranya. Yusuf fokus pada anugerah Allah, penyertaan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berikutnya akan melihat apa akibat dari akar pahit. Kisah kepahitan Ahitofel berakhir tragis. Melalui Husai, sahabat Daud, sahabat Raja Daud, Tuhan menggagalkan rencana Ahitofel. Tuhan melindungi Raja Daud, sedang Ahitofel mati dalam kepahitan. Kematian Ahitofel yang tragis bisa dilihat dari 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Perhatikan Bapak Ibu, betapa orang yang hatinya pahit, jauh dari bahagia. Hidupnya menderita karena hatinya dikuasai balas dendam. Orang yang hidup dalam kepahitan sulit bisa berdoa dengan benar. Orang yang hidup dalam kepahitan menyimpan amarah, kebencian, dendam, putus asa, selalu mengeluh, menyalahkan dan menyakiti orang lain, egosentris, iri hati, dan membenci diri sendiri. Kepahitan menghalangi anugerah kasih Allah kepada kita. Itulah akibat yang bisa ditimbulkan dari akar pahit. Bagaimana kita bisa menyingkirkan akar pahit? 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama, jangan abaikan kepahitan. Kedua, jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Ketiga, mengampuni. Dan keempat,
jaga hati tetap bersih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kepahitan kita biarkan tumbuh semakin dalam di dalam hati kita, maka buah-buah yang dihasilkan pun akan pahit. Bahkan bisa membinasakan bukan saja diri sendiri, tetapi juga orang lain. Jika kita biarkan kepahitan bertumbuh dalam hati kita, maka kita akan menjadi tawanan dosa. Kita harus mencegah akar pahit supaya tidak bertumbuh. Kita harus mencabut dan membuangnya. Agar kita bisa mencegah tumbuhnya akar pahit dan mencabut serta menghilangkannya, kita harus senantiasa melekat erat pada kasih karunia Allah. Perhatikan bunyi Ibrani 12 ayat 15 yang kita baca tadi. Saya ulangi. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Menyadari kasih karunia-Nya dan memelihara terus dalam hati kita, itu akan mampu mencegah tumbuhnya akar pahit dalam diri kita. Jangan fokus pada kejahatan orang kepada kita, tetapi fokuslah pada kasih karunia Allah. Karena fokus pada kejahatan orang akan menimbulkan akar pahit, dan akar pahit menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Yesus bersabda, "Ampunilah dan kamu akan diampuni." Lukas 6 ayat 37. Dikatakan pula dalam Markus 11 ayat 25-26, "Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Tidak peduli sebesar apapun kekecewaan atau sakit hati kita terhadap seseorang, Tuhan mau kita mengampuni mereka. Seperti penyakit kanker yang menghancurkan tubuh, demikian juga tidak mengampuni bisa menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Dan yang paling parah adalah menutup anugerah pertolongan Tuhan kepada kita. Mengampuni mudah diucapkan. Memberi nasihat kepada orang lain untuk mengampuni juga sangat mudah. Tetapi kalau mau jujur, pada saat diri kita sendiri harus mengampuni kepada orang lain, sulit melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kunci mengampuni adalah menjaga hati tetap bersih. Yusuf menjaga hatinya tetap bersih, walau dijahati oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, diabaikan dan dilupakan oleh juru minum Fir'aun. Jaga hati kita tetap bersih, walau atasan kita di kantor sering menyakiti kita, pilih kasih dan menghambat karir kita. Jaga hati tetap bersih walau rekan sekantor kita merusak reputasi kita. Walau teman-teman kita sering menggosipkan kita. Apapun perlakuan buruk yang dilakukan orang-orang di sekitar kita, tetaplah fokus pada Tuhan dan anugerah-Nya. Jangan fokus pada kejahatan seperti yang dilakukan Ahitofel. Mungkin rasa sakit itu begitu luar biasa sampai kita tidak mampu berbuat apa-apa untuk mengatasinya. Tetapi kita bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan
dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, memberi kemampuan kepada kita untuk mengampuni dan membebaskan kita dari akar pahit. Bapak Ibu yang terkasih, mengampuni bukan perkara bisa atau tidak bisa, tetapi mengampuni adalah mau atau tidak mau. Kalau kita mau, maka Tuhan memberikan kemampuan dan cara kepada kita untuk mengampuni orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, kita nyanyikan Hitung Keesaan 561 bait 1 dan 2. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu terbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah bersama keluarga malam ini. Firman-Mu yang kami renungkan malam ini mengajar kami untuk tidak menjauhkan diri kami dari kasih karunia-Mu, menjaga hati kami bersih, serta mau mengampuni, sehingga kami tidak terbelenggu oleh akar pahit. Ya Tuhan, kami ingin hidup hanya dalam kasih karunia-Mu saja. Tolonglah kami agar hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Juga dalam menghadapi masa resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Dalam kondisi apapun yang kami alami dan kami pergumulkan, kami percaya kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Juga kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu, memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit atau dalam pemulihan, dan memberi kekuatan bagi keluarga yang merawatnya. Bimbinglah kami ikut bertanggung jawab hidup tertib dan disiplin, menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kami dan juga menjaga kesehatan sesama kami. Berkati gereja-Mu, khususnya GPIB Pasar Minggu dengan segala aktivitas pelayanannya. Sertai para presbiter, komisi-komisi,
Pelkat, TPG, tim PS Media, pemandu lagu, pemusik, dengan semangat melayani yang didasari hati yang penuh syukur untuk memuliakan nama-Mu. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami dalam menjalankan tugasnya, sehingga mampu mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pemerintah dan semua pihak untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang ditimbulkannya, kiranya segera membuahkan hasil dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bagi jemaat yang saat ini beribadah secara daring, dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar, atau dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 88, bait yang pertama dan kedua, bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar, itu ibadah.
Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Maha Kasih Allah Bapa, kami telah diberi berkat dan saat ini kami memberi sebagian yang asalnya dari-Mu. Sebagai lambang penyerahan diri kami, yang mengaku Yesuslah sumber berkat hidup kami. Jadilah persembahan ini saluran berkat yang memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah merenungkan firman Tuhan tentang akar pahit dan kasih karunia Allah. Akar pahit adalah sesuatu yang menusuk, merusak diri sendiri, dan melukai orang-orang di sekitarnya. Mari kita buang segala akar pahit dari diri kita dengan hanya fokus kepada Tuhan dan anugerah-Nya. Jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, menjaga hati tetap bersih, dan mau mengampuni. Jemaat, kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung keesaan nomor 561 bait ketiga, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati harta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.